Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Angelita Putri Alistriko dari Prodi Pendidikan IPS kelas A 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Canva dan Telegram dengan materi pembelajaran yakni perdagangan internasional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan penggunaan media Canva dan Telegram pada proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pada media Canva, media ini saya gunakan untuk membuat materi pembelajaran. Langkah-langkahnya diantaranya, yang pertama, klik pada pilihan Create a Design dan pilih format yang diinginkan. Kemudian, pilih template yang menarik. Lalu buatlah PPT sesuai dengan materi pembelajaran. Lalu tambahkan gambar atau elemen-elemen yang unik agar PPT tidak terlihat membosankan. Apabila penyusunan materi dalam PPT telah selesai, klik menu Share di sebelah kanan atas. Lalu pilih tipe file yang diinginkan. Kemudian pilih menu download. Jika sudah, lalu klik tombol download untuk mendownload file PPT yang telah kamu buat. Untuk media pembelajaran yang kedua yakni Telegram. Pada media ini, saya gunakan sebagai media perantara untuk melakukan interaksi secara online dengan peserta didik. Langkah-langkah penggunaannya diantaranya, yang pertama, klik menu berlambang 3 garis ini yang terletak di sebelah kiri atas. Kemudian pilihlah menu New Group untuk membuat grup kelas bersama. Lalu berilah nama untuk grup kelas tersebut. Kemudian tambahkan anggota, dan apabila sudah menambahkan semua anggota kelas, klik Create. Kirimkan materi pembelajaran pada room chat grup kelas tersebut. Untuk membuat polling presensi maupun kuis pembelajaran, klik menu titik 3 yang terletak di sebelah kanan atas. Lalu pilih Create Poll. Untuk membuat daftar presensi, bisa memilih Multiple Answer pada pilihan Settings. Sedangkan untuk membuat kuis pembelajaran, bisa memilih quiz mode pada pilihan settings, dan isilah dengan sesuai. Jika sudah, klik tombol Create. Untuk hasil pengisian akan terlihat pada menu View Result. Di sini akan terlihat siapa saja murid yang telah mengisi, baik itu mengisi presensi maupun menjawab soal-soal. Pada polling quiz, apabila jawaban benar akan tertera seperti ini, dan apabila siswa salah dalam menjawab soal, akan tertera jawaban yang benar dan disertai dengan penjelasan mengenai soal tersebut. Untuk melihat lagi, siswa dapat mengklik simbol ini dan akan keluar penjelasan dari jawaban benar soal tersebut. Kemudian juga bisa melihat hasil jawaban, siapa saja siswa yang menjawab benar soal, dan siapa siswa yang menjawab salah.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi perdagangan internasional, di mana dalam materi tersebut terdapat pengertian, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, faktor pendorong, manfaat, dan hambatan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan menjual maupun membeli barang atau jasa yang dilakukan antara suatu negara dengan negara yang lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat negara masing-masing. Lalu, di dalam kegiatan perdagangan internasional terdapat kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku yang melakukan kegiatan ekspor dinamakan eksportir. Untuk kegiatan impor merupakan kegiatan membeli barang dari negara lain. Untuk negara pelaku yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Kemudian perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Untuk perdagangan dalam negeri, yang pertama kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama, lalu tidak dikenakan bea masuk dan hanya retribusi. Lalu biaya angkut yang murah, kemudian peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional, dan kualitas barang yang bervariasi. Sedangkan untuk perdagangan internasional, yang pertama kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara, kedua pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung, yang ketiga mata uang yang digunakan berbeda, lalu dikenakan pajak atau bea masuk, kemudian biaya angkut yang lebih mahal, kemudian peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional, dan kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Kemudian faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan harga barang. Kemudian yang keenam, perbedaan upah. Yang ketujuh, perbedaan biaya produksi. Dan yang kedelapan, perbedaan selera. Manfaat dari kegiatan perdagangan internasional yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus dan memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Yang keempat, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara. Keenam, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran, kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Dan yang terakhir ada materi mengenai hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu harga barang dari luar negeri cenderung lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya kebijakan kuota. Yang keempat, adanya kebijakan dumping. Dan yang kelima, adanya pertentangan politik. Demikian materi pembelajaran mengenai perdagangan internasional. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua.
penjelasan video mengenai langkah-langkah dan penggunaan media Canva dan Telegram pada proses pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.